Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para siswa, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yaitu matematika wajib untuk kelas 11 IPS. Kali ini materi lanjutannya yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun. Materi ini merupakan penerapan dari turunan ya. Setelah kemarin kita membahas tentang persamaan garis singgung, kali ini tentang fungsi naik dan fungsi turun. Apa itu syarat fungsi naik dan juga fungsi turun? Syarat fungsi naik yaitu turunan pertama dari fx ini adalah lebih dari 0. Naik berarti lebih dari 0. Sedangkan untuk syarat fungsi turun ya kebalikannya, berarti fungsi turun yaitu berarti f aksen x kurang dari 0. Jadi ini menggunakan materi turunan pertama ya, atau f aksen x. Jadi para siswa harus hafal tentang materi turunan pertama ya. Misalkan diketahui ini contohnya, diketahui ada fungsi fx, ini diketahui fungsi fx, yang ditanyakan ini batasan x-nya ya. Tentukan batasan x agar fungsi fx yang ini fungsinya saya tulis sepertiga x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5, ini akan naik. Jawab. Jadi fx nya sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 5, ini akan naik. Karena tadi diketahui syarat fungsi naik adalah syarat fungsi naik yaitu apa? F aksen x lebih dari 0. Berarti kita ini cari f aksen dulu. F aksen itu adalah turunan dari fx. Sepertiga x pangkat 3 turunannya adalah x pangkat 2. Sedangkan x pangkat 2 turunannya adalah 2x. Sedangkan 3x turunannya adalah 3. Turunannya 5 yaitu 0. Kalau 0 nggak usah ditulis. Ini lebih dari 0. Selanjutnya tanda pertidaksamaannya ini kita ubah menjadi bentuk persamaan. Setelah ketemu bentuk persamaannya, kita cari pembuat nolnya dengan cara memfaktorkannya. X kuadrat min 2x min 3, faktornya adalah x min 3 kali x plus 1. Kenapa demikian? Karena ini konstantanya adalah min 3. Jadi kamu cari dua bilangan, kalau dikalikan ketemunya min 3, kalau dijumlahkan min 2. Min 3 kali 1 min 3, min 3 tambah 1 min 2, sehingga bentuk faktornya adalah x min 3 kali x plus 1. Sehingga pembuat nolnya adalah x min 3 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Yang ini ketemu x sama dengan 3, atau yang ini ketemu x sama dengan min 1. Nah, setelah ketemu pembuat nolnya, lalu kita sajikan di garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan. Kita letakkan di sini. Min 1 dengan 3 itu yang lebih besar mana? 3. Maka 3 di sebelah kanannya. Yang kiri berarti min 1. Lalu di sini ada 3 selang. Misalkan ini selang 1, selang 2 dan selang 3. Ada 3 selang. Lalu para siswa, ini kita uji satu persatu ya. Misalkan kita mau menguji selang berapa nih? Selang 2 ya. Kita uji
uji selang 2. Cara mengujinya yaitu mengambil sembarang nilai X yang terletak antara min 1 sampai 3. Misalkan kita ambil X sama dengan 0 ya. 0 kan antara min 1 sampai 3. Lalu kita substitusi ke ini bentuk persamaannya, X min 3 kali X plus 1. X min 3 kali X plus 1. Temunya adalah X-nya 0, yaitu 0 min 3 kali 0 plus 1. Hasilnya adalah min 3 kali 1. Hasilnya min 3. Ternyata selang 2 setelah diuji tandanya adalah negatif. Nah, maka selang 2 ini kita beri tanda negatif. Sedangkan selang yang lainnya ini bergantian. Kalau ini negatif, di sini positif. Ini negatif, di sini positif. Nah, seperti itu ya. Jadi bergantian. Apakah harus selang 2 terus Pak yang diuji? Oh tidak, bebas ya. Kamu bisa menguji selang 1 atau selang 3, terserah. Kenapa diambil selang 2? Ini karena ada nilai 0 di dalamnya. Ini kan mudah perhitungannya. Itu hanya trik saja ya. Misalkan diuji selang 3 ya boleh saja. Berarti mengambil nilai X setelah 3. Berarti di sini nanti X-nya setelah 3 berarti bisa sama dengan berapa? 4 ya. Itu dimasukkan di sini. Kalau menguji selang 1 ya bisa saja diambil X yang kurang dari min 1, misalkan min 2. Berarti ini uji selang 1, X-nya sama dengan min 2 dan seterusnya. Nanti kalau perhitungan betul pasti sama, hasilnya adalah plus min plus. Nah, sekarang ada 3 selang. Selang 1 positif, selang 2 negatif, selang 3 positif. Mana kira-kira yang memenuhi? Yang memenuhi adalah selang yang ini, nilainya lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 itu bertanda apa? Bertanda positif. Maka yang memenuhi berarti selang 1 dan 3. Ini kita buat lagi ya. Ini min 1, ini 3. Nah, itu yang memenuhi yang ini 1 kali 3. Karena tadi kan positif, ini positif, ini kan negatif ya. Kenapa yang dihasil yang positif? Karena tadi ini ya, untuk F aksen X nya lebih dari 0. Nah, itu yang dihasil yang positif. Kalau misalkan F aksen X kurang dari 0, yang dihasil yang mana? Berarti yang negatif. Karena tadi kan syaratnya F aksen X lebih dari 0, maka yang dihasil adalah yang positif. Nah, sudah ketemu, jika kita tinggal menulis HP-nya itu X di mana ya, ini ya ada 2, berarti pakai atau. Ada 2 arsiran pakai atau. Yang pertama ini adalah X kurang dari min 1. Yang kedua X 3 ke kanan, berarti X lebih dari 3. Nah, ini jawabannya. Jadi tadi persoalannya adalah batasan X agar Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat min 3/5 naik. Jawabannya berarti X dimana X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Oke para siswa, sementara ini dulu ya, bisa dimengerti. Yang kedua ini misalkan ada soal, tentukan interval X agar Fx X pangkat 3 plus 6 plus 9 X plus 10 turun. Jawab. Fungsi turun syaratnya apa tadi? Syarat fungsi turun, masih ingat ya, adalah F aksen X kurang dari 0. Lagi-lagi kita cari F aksen X nya atau turunan pertama X nya. Hasilnya yaitu 3x kuadrat plus 12x plus 9 kurang dari 0. Lalu ini kalau kita buat sama dengan 0 akan menjadi 3x kuadrat plus 12x plus 9 sama dengan 0. Ini bisa disederhanakan ya para siswa, bagi 3 semua, sehingga menjadi x pangkat 2 ditambah 4x
ditambah 3 sama dengan 0. Lalu difaktorkan atau dicari pembuat nolnya. Nah, di sini ya, difaktorkan atau dicari pembuat nolnya. Yaitu apa ini faktornya kira-kira? X plus berapa? 3 kali X plus 1. Nah, ya. Dikalikan ketemunya 3, dijumlahkan ketemunya 4, sehingga hasilnya adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 1. Lalu dimasukkan di garis bilangan. Min 1 dengan min 3, ini yang lebih besar yang mana? Min 1. Maka yang min 3 di sebelah kiri. Ada 3 selang 1, 2, dan 3. 1, selang 2, dan selang 3. Diuji seperti biasa. Selang 1 boleh, uji selang 2 bisa, uji selang 3 juga bisa. Kalau saya menguji selang 3. Kenapa? Karena selang 3 memuat X sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan X plus 3 kali X plus 1 sama dengan 0, sehingga ketemunya 0 plus 3, 0 plus 1. Oh, ini berapa ini? 3 kali 1, hasilnya berapa? 3 ya. Ternyata sama dengan 3. 3 ini bertanda positif atau negatif? Positif. Sehingga kesimpulannya selang selang 3 tanda positif, sehingga ini bergantian negatif, ini positif. Karena tadi yang dicari adalah F aksen X kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti bertanda apa? Bertanda negatif, sehingga yang diarsir adalah yang negatif. Nah, ini HP-nya tinggal ditulis X di mana min 3 kurang dari X kurang dari min 1. Kenapa kok yang HP-nya ini tidak ada ataunya? Karena arsirannya cuma ada satu daerah, sehingga cuma satu pilihan, tidak ada pilihan yang lain. Oke para siswa, demikian tadi untuk contoh fungsi turun. Semoga bisa membantu ya.